Asal-usul pusaka ini dulunya ternyata ini milik almarhum Bapak Hengki Joyopurnomo di Jakarta, yang namanya juga sudah sangat-sangat terkenal di Gus Im, yang sudah sangat terkenal, sangat mengagem pusaka ini, dan pusaka ini tidak akan dimaharkan oleh beliau. Belum pernah saya menanting pusaka sewingit dan segagah ini selama saya bermain di dunia pusaka. Di pameran berapa kali saya belum pernah. Inilah pusaka yang sekarang menjadi pusaka andalan di gubuk saya untuk mewujudkan, melebarkan kekuasaan yang bertuah kewibawaan karismatik dan memimpin massa. Memegang pusaka ini langsung bergetar, menggetarkan hati saya, mengabulkan segala hajat, tujuan, cita-cita sang pemilik. 15 pusaka yang berusia 800 tahun, sekitar abad 12 era Singosari, tetapi sangat cukup utuh. Saya akan cantumkan cuplikan-cuplikan beliau Gus Im ketika membawa pusaka ini untuk meruat salah satu wilayah di Jawa Timur, pernah menjadi saksi untuk menyatukan beberapa wilayah di Nusantara. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview pusaka yang sangat cukup masterpiece yang saya dapat pada bulan puasa, yang saya anggap ini menjadi pulung bagi saya dan bagi kota tempat tinggal saya, Lumajang. Ini adalah pusaka, salah satu pusaka andalan yang tidak dimaharkan oleh beliau yang sudah sangat terkenal namanya seluruh jagat Indonesia, yaitu beliau Gus Im dari Jagat Wingit, pemilik perahu Kanjeng. Ini adalah pusakanya yang saya dapat dokumentasi ketika saya memahari pusaka ini ada bersama beliau. Ini pusaka yang sangat luar biasa. Saya akan ceritakan sedikit sejarah pusaka ini. Pusaka ini adalah pusaka andalan beliau yang selalu dibawa kemana-mana, terutama pada saat ritual ruat dan sambung hajat oleh beliau. Yang digunakan adalah pusaka ini. Juga pusaka ini adalah pusaka yang digunakan beliau pada saat mengucapkan Sumpah Palapa pada saat drama Sang Gajah Mada. Dari warangkanya saja, pusaka ini bukan warangka yang sembarangan. Kayunya ini adalah kayu fosil tua, dan di sini terukir relief gajah, dan inilah yang relief handle-nya ini inilah relief Gajah Mada. Jadi sebelum pusaka ini dibuatkan sandangan, beliau meminta petunjuk. Gus Im meminta petunjuk. Sempat dibuatkan warangka, tapi pusakanya tidak mau. Maunya dibuatkan warangka dengan seperti ini, relief ornamennya. Jadi ini adalah gambaran sketsa beliau, Gus Im, perahu Kanjeng. Dan ini adalah gambaran Gajah Mada. Dari hasil tayuh beberapa spiritual, ini adalah pusaka yang dulunya diperkirakan milik Gajah Mada, seorang eksekutif, seorang yang gagah perkasa, seorang yang menyatukan seluruh wilayah Nusantara, Majapahit Raya, sampai hampir menguasai hampir seluruh wilayah Asia. Kita tahu sang tokoh Gajah Mada memiliki kewibawaan yang sangat besar, bahkan
rajanya sendiri itu sungkan, bisa dikatakan sungkan ataupun sangat menghormati beliau Sang Gajah Mada. Kita langsung tidak usah bertele-tele, langsung kita buka pusakanya saudaraku ya. Ini adalah pusaka Tangguh Singosari dengan ukuran corok sangat jumbo dan dengan kondisi yang cukup utuh. Pusaka yang berusia 800 tahun, sekitar abad 12 era Singosari, tetapi sangat cukup utuh dengan look 15 berdapur Bimo Purdo. Pusaka ini adalah pusaka yang paling wingit yang pernah saya pegang selama saya bermain di dunia pusaka, di pameran, dimanapun, di tempat kolektor. Ini adalah pusaka yang paling wingit yang pernah saya pegang, dengan kewibawaan dan gagah birawa karismatik. Makanya sangat cocok sosok beliau Gus Im yang sudah sangat terkenal, sangat mengagem pusaka ini. Dan pusaka ini tidak akan dimaharkan oleh beliau, tetapi alhamdulillah kita sangat mengucap syukur pusaka ini boleh saya mahari dan saya bawa ke gubuk saya. Singosari tus tangguhnya dengan pamor perdaringan kebak, material yang full pamor seperti ini, pasikutan yang gagah birowo, tetapi wingitnya sangat luar biasa. Saya pun memegang pusaka ini langsung bergetar, menggetarkan hati saya. Sebaik-baiknya pusaka era-era nom-noman ataupun Mataram tidak bisa menggetarkan hati saya. Yang bisa ya pusaka seperti ini. Dengan kualitas yang seperti ini, saya tidak perlu bertele-tele, detailnya akan saya detailkan di ujung video. Anda amati materialnya maupun coba siapapun Anda rasakan auranya. Ketika menghunus pusaka ini pun rasanya di sini maupun sebadan ini sudah bergetar. Pusaka ini Bimo Purdo Look 15 dapur Kolowijan yang sangat cukup langka, pesanan khusus dengan tua yang dipercaya akan menambah kewibawaan karismatik dan mengabulkan segala hajat tujuan cita-cita sang pemilik. 15. Kalau kita lihat pamornya di sini perdaringan kebak full. Sudah umum pusaka keris Singosari pamornya yaitu perdaringan kebak, karena pada masa itu belum ditemukan dan sangat jarang yang berpamor miring. Tapi dengan kualitas garap seperti ini sudah pusaka yang kastanya raja ataupun bangsawan Bimo. Diharapkan sang pemilik bisa berwibawa gagah perkasa seperti Bima Purdo. Itu ada artinya lagi. Pusaka ini pokok sangat luar biasa. Saya akan cantumkan cuplikan-cuplikan beliau Gus Im ketika membawa pusaka ini untuk meruat salah satu wilayah di Jawa Timur, di Tuban, di Lumajang, ataupun di Kediri. Asal-usul pusaka ini dulunya ternyata ini milik almarhum Bapak Hengki Joyo Purnomo di Jakarta, yang namanya juga sudah sangat-sangat terkenal di dunia pusaka perkerisan seluruh Indonesia. Dia pencipta, penerbit buku keris Hild. Jadi inilah pusaka yang pernah menjadi saksi untuk menyatukan beberapa wilayah di Nusantara. Klaim dari para spiritual ataupun dari Gus Im itu sendiri, inilah pusakanya Gajah Mada. Luar biasa pusaka ini. Saya nggak
kuat. Hawanya di sini langsung bergetar, panas, aura kewibawaan, aura ekspansinya sang penyatu wilayah Nuswantara ini masih berkobar di pusaka ini. Ada juga yang menyebut sebagian orang wilayah Jawa Timur ini adalah pusaka setan kober. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama ini digelari setan kober. Yang kedua ya ini dapur Bimo Kurdo. Pusaka untuk mewujudkan, melebarkan kekuasaan yang bertuah kewibawaan karismatik dan memimpin massa. Belum pernah saya menanting pusaka sewingit dan segagah ini. Selama saya bermain di dunia pusaka, di pameran berapa kali saya belum pernah. Inilah pusaka yang sekarang menjadi pusaka andalan di gubuk saya. Jadi mungkin bisa buat edukasi materialnya. Material pusaka seusia 800 tahun itu seperti apa? Seperti ini. Besinya membatu, ini materialnya persis dengan betok punya saya yang temuan Kediri yang milik Prabu Joyoboyo. Eranya sama. Dengan kembang kacang, ada jenggot, ada greneng, ada pijetan, sogokan, rangkap, luk 15, geleger sapi. Sangat luar biasa. Saya sudah tidak bisa berkata-kata tentang pusaka ini. Tapi yang pasti pusaka ini akan saya rawat sebagai amanah dari beliau. Ini untuk edukasi, jadi teman-teman bisa memahami pusaka Singosari seperti apa materialnya. Luk 15 dengan ricikan pijetan, sogokan rangkap, kembang kacang, jalen lambe gajah, itu namanya dapur Bimo Kurdo. Ya ini pesanan khusus, jadi termasuk keris-keris Kolowijan ya, dapur yang sangat langka dan jarang dijumpai. Ini juga dari Gus Im, saya sangat terima kasih kepada Gus Im, diberikan sekaligus dengan jagraknya, pusaka ini bisa kita bawa pulang dan saya rawat. Bahkan meskipun sebelum-sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya tahu sendiri sangat banyak para pejabat, para kolektor, pengusaha mengejar-ngejar pusaka ini. Bahkan dengan tawaran yang cukup fantastis. Tawaran yang dengan mahar yang sangat cukup fantastis. Tetapi itu ya juga masuk akal. Karena Anda bayangkan selama 800 tahun bagaimana cara merawat pusaka bisa sampai utuh seperti ini. Kadang-kadang era-era Mojopahit aja kembang kacangnya udah patah, paksinya patah. Dengan kondisi 800 tahun ini tergolong sangat utuh. Kalau gerimpisnya itu wajar karena ini pusaka termasuk temuan situs. Yang dulunya sempat dipegang Pak Hengki Joyopurnomo, kemudian menjadi ageman pusaka andalan, pusaka utamanya Gus Im, Perahu Kanjeng. Dan sekarang ini bisa kita bawa pulang di gubuk saya. Saya sangat berterima kasih kepada beliau Gus Im. Semoga lancar selalu pengajian pitulasan, ngaji pitulasan di Gus Im. Dan semoga pusaka-pusaka warisan leluhur Nuswantara seperti ini tidak jatuh ke orang asing ataupun bangsa asing. Tetaplah menjadi warisan turun-temurun dan tetap di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya review pada kali ini. Saya, meskipun pusaka sudah saya taruh, getaran di dada saya ini belum berhenti sampai sekarang. Sempat kemarin juga saya tayu, saya izin untuk mereview pusaka ini. Yang tujuannya hanya untuk edukasi, bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan. Tetapi inilah saksi, bukti nyata kebesaran Nuswantara Majapahit pada era itu yang sudah menguasai hampir seluruh wilayah Asia. Bahkan Cina pun dari Kubilai Khan, Raja Kubilai Khan itu tidak mampu menaklukkan Mojopahit. Pada mulai era Singosari, Raja Kertanegara begitu garangnya dan sangat percaya diri, mengiris utusan pasukan Kubilai Khan dari Cina, mengiris kupingnya.
Beliau bukanlah raja yang ketakutan, tetapi raja yang sangat percaya diri. Dengan kemampuannya dan kesaktiannya, sangat-sangat percaya diri. Mengusir dan bilang ke rajamu, kubilaikan, Singosari tidak akan pernah tunduk dengan Cina. Itu sejarah dari Singosari yang dilanjutkan perjuangannya oleh Gajah Mada di era Mojopahit yang sudah menyatukan seluruh wilayah Nuswantara Mojopahit. Ya, kita sebagai generasi penerus harus selalu ingat sejarah dan pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, tidak kurang suatu apapun. Kita bangsa yang cukup sakti, mumpuni, dan apapun bisa kita terjang selagi kita dengan bekal kemauan, tirakat, tapa berata, doa, dan sambung kepada leluhur. Mungkin itu yang bisa saya review. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, Rahayu, salam budaya.